Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda. Memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Rabu 15 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, perkara gugatan petani kepada Wakil Bupati Humbang Hasundutan atas gugatan perdata candaan dalam video bawang putih, Majelis Hakim menawarkan para pihak untuk berdamai. Sidang gugatan perdata video dengan menggunakan bawang putih sebagai bahan candaan hari ini digelar di Pengadilan Negeri Tarutung dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hendra Huta Barat dihadiri Wakil Bupati Humbang Hasundutan sebagai pihak tergugat, serta saksi sejumlah anggota DPRD dan saksi pihak penggugat. Sebelum memulai, sidang Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk berdamai. Menurut Ketua Majelis Hakim Hendra Huta Barat, ada kewajiban Majelis Hakim untuk menawarkan para pihak menempuh cara perdamaian dengan tenggang waktu 30 hari ke depan untuk melakukan mediasi kedua belah pihak yang berperkara. Sementara itu, perkara yang bermula dari video candaan di lokasi food estate di Desa Siriaria, Kecamatan Polung, Humbang Hasundutan viral di media sosial dan kemudian video tersebut digugat para petani yang tergabung dalam kelompok tani pengembangan kawasan pertanian terpadu atau food estate Siriaria Kabupaten Humbang Hasundutan. Atas saran Majelis Hakim, pihak penggugat dan tergugat menerima untuk mediasi. Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menetapkan sidang mediasi dilakukan hingga 30 hari ke depan dengan hakim mediator yang ditunjuk. Pemirsa, Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia PNTI Provinsi Sumatera Utara menjemput 6 orang nelayan yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia kemarin siang. Penjemputan 6 orang nelayan asal daerah Kelurahan Seibilah, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat ini dilakukan di Bandara Internasional Kuala Namu. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan Indonesia dan PSDKP Belawan, serta Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Provinsi Sumatera Utara akhirnya berhasil memulangkan 6 orang nelayan asal Kabupaten Langkat yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. 6 orang nelayan ini merupakan nelayan tradisional atau nelayan pancing yang ditangkap di perairan Indonesia dan ditahan di imigrasi Malaysia selama 2 bulan. Berbagai upaya dilakukan Ketua Persatuan Nelayan ini, diantaranya mengumpulkan donasi dari salah seorang anggota DPR RI, DPRD Langkat, Ketua Organisasi Kepemudaan, serta token nelayan untuk memulangkan 6 orang nelayan tersebut. Tujuan pengumpulan donasi ini diantaranya untuk pembiayaan pemulangan 6 orang nelayan dengan pembelian tiket pesawat dan pengurusan biaya administrasi selama ditahan di imigrasi Malaysia. Ketua PNTI Sumut Dato' Seta Samudrawangsa Adhan Nur mengatakan setelah dilakukan penjemputan 6 orang nelayan ini akan dikembalikan ke pihak keluarga yang berada di Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Kembalikan ke keluarga dulu, nanti artinya setelah buku bersama kemungkinan ada bincang-bincang kita apa permasalahannya hingga mereka ditahan di Malaysia. Agar masyarakat melayani difasilitasi mengenai keamanan, ditingkatkan pengawasan daripada Republik Indonesia agar mereka ini tidak semena-mena ditangkap ketika mereka melaut. Para nelayan berharap agar ada tindakan tegas dan pengawalan yang ketat dari pemerintahan Indonesia agar pihak luar tidak mengklaim perairan Indonesia sehingga para nelayan merasa nyaman untuk mencari nafkah. Pemirsa, pertikaian terjadi antara remaja di Kabupaten Deli Serdang berakibat meninggalnya seorang remaja dan hingga kini polisi masih memburu pelaku dan menyelidiki motif para remaja ini bertikai. Dari video amatir yang direkam warga memperlihatkan belasan remaja bertikai dengan membawa berbagai senjata tajam dan kayu. Keributan ini terjadi di Gang Langgar Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang. Akibat dari kejadian pertikaian itu, seorang remaja bernama Arifin alias Ivin, warga Gang Bersama Dusun 2 Desa Dalu 10A, meninggal di lokasi kejadian.
Kegiatan ini terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dini hari dan peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba serta belum diketahui apa permasalahannya hingga mereka bertikai. Mengetahui adanya warga tewas, petugas kepolisian turun ke lokasi kejadian melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan pengamanan barang bukti di lokasi kejadian. Menurut keterangan warga, Nurman Effendi mengatakan kejadian pertikaian sekitar dini hari di mana dua kelompok pemuda saling serang. Ini lempar batu ini pun karena Apus berada di sini memberitahu batu yang lempar, batu pecah sini. Itu lemparannya datangnya dari sana, lemparan dari daerah awal dari sini, lemparnya kemari, bukan orang. Awak tahunnya kira-kira jam 9.03 lah, lebih kurang lagi tuh, jam 3 kurang 15 mungkin. Sementara Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas motif pertikaian remaja yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Pihak kepolisian juga akan membuat posko pemantauan situasi kejadian agar tidak ada lagi pertikaian susulan pasca kejadian meninggalnya satu orang remaja warga Dusun 2 Desa Dalu 10A. Remaja, biasa kenakalan remaja yang terjadi di gang Langgar dan Subuh, sehingga mengakibatkan satu orang atas nama Arifin umur 26 tahun meninggal dunia. Sekarang proses penanganan perkaranya sudah ditangani oleh Polsek Tanjung Morawa. Dan sekarang kami sedang pendalaman perkara untuk dimintai keterangan para saksi yang melihat kejadian di TKP. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang menyebabkan meninggalnya warga Dusun 2 Desa Dalu 10A. Pemirsa, sementara itu 5 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor membawa kabur 2 unit sepeda motor milik penghuni rumah kos di Kota Medan. Para pelaku yang diduga masih berusia remaja ini beraksi dengan membobol pagar kos dan merusak gembok. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi 5 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor saat beraksi di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Durung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Pelaku yang tergolong masih berusia remaja ini berbagi tugas dalam melancarkan aksinya. 3 orang pelaku terlebih dahulu bertugas membobol pagar kos dengan merusak gembok pagar, sementara 2 orang pelaku bertugas memantau situasi sekitar. Tidak butuh waktu lama, pelaku langsung masuk ke dalam rumah kos dan mengambil 2 unit sepeda motor yang terparkir. Pelaku mematahkan stang sepeda motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T. Penjaga rumah kos Ilham mengatakan saat peristiwa terjadi dirinya baru menutup kafe yang bersebelahan dengan lokasi kos. Korban baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran. Setelah mengecek rekaman kamera CCTV, baru diketahui 2 unit sepeda motor milik penghuni kos telah dibawa kabur oleh komplotan curanmor yang diduga merupakan spesialis. Rekaman kamera CCTV tersebut lalu disebarkan korban ke media sosial. Empat itu kalau nggak salah. Nah itulah pelaku-pelaku tadi mulai datang kemari, ada 5 orang yang datang. Ada 5 orang, langsung dia bobol pintu ini tadi. Langsung dia bobol pintu, setelah itu dia ambil kereta 2 unit. Kereta Honda Beat dua-duanya diambil. Akibat peristiwa kehilangan ini, korban mengalami kerugian material dan telah membuat laporan ke Polsek Percut Setuan. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang ciri-cirinya jelas terlihat dalam rekaman kamera CCTV. Pemirsa, 3 anggota geng motor yang menyerang warga Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. 3 anggota geng motor nyaris menjadi bulan-bulanan warga saat hendak melakukan penyerangan terhadap sekelompok pemuda di Desa Hamparan Perak. Para pelaku yang diamankan masing-masing berinisial M, AD, dan RH. Anggota geng motor ini masih di bawah umur dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Hamparan Perak. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang warga.
Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak AKP Hendri Davi Simanjuntak mengatakan pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka hanya satu orang berinisial RH 17 tahun karena kedapatan membawa senjata tajam. Sementara dua orang lainnya dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Para pelaku sebelumnya berencana menyerang kelompok pemuda di desa Hamparan Perak. Menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok anak-anak muda melakukan tawuran. Dan pada saat itu kita langsung menanggapi informasi masyarakat, langsung turun ke TKP. Sehingga pada saat itu dengan cepat kita mengamankan 3 orang anak, 3 orang masih usia anak yang memang pada saat itu kita amankan ada membawa satu celurit di bawahnya. Modusnya adalah memang mereka anak-anak ini yang sedang berpacaran. Jadi mereka dari daerah Andansari, pacarnya di Hamparan Perak. Sehingga anak muda di Hamparan Perak mungkin tersinggung atau tidak cocok dengan tingkah laku anak-anak ini. Sehingga memancing untuk saling antar daerah. Untuk pasal yang kita kenakan, pertama undang-undang darurat. Kita majukan untuk undang-undang darurat dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Seorang juru parkir di Medan ditangkap polisi karena menganiaya driver ojek online disebabkan karena salah parkir. Unit Reskrim Polsek Medan Baru mengamankan juru parkir yang menganiaya seorang driver ojek online di Jalan Sekip Medan beberapa waktu lalu. Pelaku yang diketahui bernama Erik Saragi ini ditangkap saat berada di kawasan tersebut saat sedang memarkirkan kendaraannya. Erik ditangkap atas laporan dari korbannya setelah dirinya dianiaya pelaku bersama rekan-rekannya. Peristiwa penganiayaan driver ojek online ini sempat terekam kamera pengawas atau CCTV toko. Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Ibtu Masagus Zailani Dwi Putra mengatakan sebelum korban dianiaya saat hendak mengambil orderan di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Sekip, saat korban memarkirkan kendaraannya, korban mengunci stang motornya ke arah kanan. Salah seorang pelaku melakukan pemukulan terhadap seorang juru parkir yang menegur korban. Tidak terima ditegur korban, pelaku cekcok mulut dan terlibat perkelahian. Salah seorang pelaku memanggil rekannya untuk mengeroyok korban, akibatnya korban mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Pengemudi ojek online tersebut memarkirkan stang ke arah kanan, namun ditegur oleh salah satu juru parkir di situ harus menghadap sebelah kiri, sehingga pada saat itu terjadi percekcokan, mengundang rekan-rekan dari si juru parkir dan dipukuli korbannya sehingga mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya. Kami menetapkan pasal 170 ayat 1 KUHP Jumto pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menghadiri acara Barus Bersolawat untuk Indonesia yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan yang dihadiri ribuan orang tersebut berlangsung khusyuk dengan melantunkan solawat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia mengajak seluruh peserta bersolawat untuk mendoakan Indonesia agar lebih kuat. Wapres juga mengajak seluruh masyarakat Barus bersolawat untuk Indonesia dan tetap menjaga kerukunan dan juga toleransi antar umat beragama, baik sesama umat Islam maupun non-Muslim, sehingga negeri ini tetap dalam bingkai kesatuan Indonesia. Sementara itu, Ketua Panitia Barus Bersolawat untuk Indonesia yang digelar JBMI, Arif Rahmansyah mengatakan kegiatan Barus Bersolawat ini sekaligus menyambut Isra Mi'raj yang jatuh pada 18 Februari 2023 mendatang. Diharapkan melalui Barus Bersolawat untuk Indonesia bersama Wakil Presiden ini semakin membawa kota Barus meraih kejayaan seperti dahulu.
Melalui Barus Bersolawat ini dapat dijadikan momentum besar bagi masyarakat kota untuk membangun Barus lebih baik lagi. Selain dihadiri seluruh masyarakat, kegiatan Barus Bersolawat untuk Indonesia ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Kota Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki monumen yang menggambarkan sejarah Islam. Hal ini disampaikan Wapres ketika memberikan sambutan pada acara Barus Bersolawat untuk Indonesia yang berlangsung di lapangan Merdeka Barus, Tapanuli Tengah. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejarah Islam di Nusantara tidak terlepas dari keberadaan Kota Barus, karena cahaya Islam pertama kali ada di Barus dan kemudian menyebar di seluruh Nusantara. Bahkan di dalam berbagai buku-buku Islam menceritakan Kota Barus merupakan lokasi yang didatangi para ulama-ulama Islam yang kemudian menyebarkan agama Islam di Nusantara. Untuk itu Wapres berharap pemerintah daerah maupun tokoh nasional yang berkaitan dengan Kota Barus agar memikirkan untuk membangun sebuah monumen sejarah Islam di Barus. Tidak hanya membangun monumen sejarah Islam, namun di Kabupaten Tapanuli Tengah ini juga berdiri sekolah pendidikan Islam yang siap melahirkan para cendekiawan Islam yang terbaik, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan Islam di Nusantara. Acara Barus Bersolawat untuk Indonesia yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia ini diselenggarakan oleh Jamiah Batak Muslim Indonesia dan juga sekaligus menyambut Isra Mi'raj. Selain dihadiri Wapres, kegiatan Barus Bersolawat untuk Indonesia juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Kapolda dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, serta tamu undangan lainnya dan masyarakat. Kunjungan Wapres ke Barus ini juga dirangkai dengan penanaman pohon di Masjid Raya Barus dan mengunjungi makam Mahligai Barus. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Wakil Gubernur Sumatera Utara. Haji Musa Rajeksa mengakui pengurus olahraga bukanlah mudah karena membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan juga materi. Wagubsu dalam sambutannya pada acara Ramah Tamah bersama atlet Porwanas PWI Sumut dan atlet peraih medali emas Taekwondo di Gor Cemara Asri mengapresiasi seluruh atlet yang sudah berkontribusi bagi Sumatera Utara. Dikatakan semua pihak menginginkan agar prestasi olahraga Sumut meningkat. Banyak cabang olahraga yang harus dipersiapkan, khususnya menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumut. Menghadapi PON 2024, Sumut tidak hanya mempersiapkan sarana prasarana, tetapi cabang-cabang olahraga meraih prestasi. Wagubsu yang juga Ketua Pengprov Taekwondo Sumut yakin KONI Sumut mampu berbuat yang terbaik demi kemajuan olahraga Sumatera Utara. Wagub berharap agar wartawan Sumut meraih prestasi lebih baik di Porwanas selanjutnya, begitu juga dengan atlet Taekwondo bisa meraih juara umum pada PON 2024. Ya, hari ini memang sengaja mengundang Pak Feryanda sebagai Ketua PWI, Bang Monang, Sekretaris dan seluruh kawan-kawan yang berangkat kemarin kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas untuk bersilaturahim sambil juga untuk ya memberikan bahwa ya perhatian kita lah kawan-kawan wartawan sudah berangkat dan alhamdulillah sudah mendapat medali walaupun bukan memang status atlet tapi masih bisa membawa medali yang intinya adalah kita senang karena membawa nama Sumatera Utara. Mudah-mudahan prestasi kawan-kawan wartawan juga secara nasional membawa nama Sumatera Utara akan lebih baik lagi ke depan. Sementara itu Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis menyampaikan ucapan selamat kepada wartawan Sumut yang telah meraih prestasi di Porwanas 2022. Ketua PWI Sumut Faryanda Putra Sinik menjelaskan, PWI Sumut memberangkatkan 30 atlet ke Porwanas 2022 Malang dan mengikuti 6 cabang olahraga, atletik, bridge, tenis meja, catur, dan futsal. Hasilnya atlet Porwanas Sumut meraih 1 medali perak dan 3 perunggu. Melalui raihan medali peringkat Sumut naik dari posisi 16 ke posisi 13, Faryanda mengakui meraih prestasi di olahraga tidak mudah. Tidak bisa dilakukan dengan persiapan selama 1 bulan atau 2 bulan, namun perlu pembinaan intensif. Kedepan, Porwanas Sumut berencana melakukan pembinaan secara rutin dan mengharapkan perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ternyata untuk mengejar prestasi itu tidak bisa dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Harus dari awal itu sudah kita bina. Apalagi wartawan dijadikan atlet. Bukan gampang ya kan, dia biasanya begadang apa, itulah dia. Jadi
kami berharap pada pihak Pemprov Su di sini ya kan agar memberi perhatian nanti terhadap atlet-atlet Perwanas agar nanti bertanding nanti bisa membanggakan Sumatera Utara. Jadi harus dari awal sudah dibina kan, nggak bisa kita mau main baru situ kita sibuk untuk melatihnya. Jadi dari awal prestasi tetap aja membutuhkan anggaran, ya kan? Nggak bisa prestasi tidak memakai dana, ya kan? Kita berharap nanti ada perhatian Pemprov Su lah. Di sini ada Pak Wagub kan, bisa memperhatikan nanti prestasi atlet Perwanas ke depannya. Pada silaturahmi, atlet Perwanas dan atlet Taekwondo, Wagubsu Musa Rajeksyah memberikan tali asih kepada peraih medali emas Kejurnas Taekwondo di Jakarta dan atlet Perwanas di Malang, Jawa Timur. Pemirsa, untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama pelajar dan tenaga pengajar yang berada di Al-Ittihadiyah, Sumatera Utara dilakukan berbagai perlombaan yang diikuti oleh para pelajar. Pada usianya yang ke-88 tahun, Al-Ittihadiyah senantiasa berupaya bersinergi dan berkontribusi dalam hal pembangunan khususnya pada bidang pendidikan. Berbagai upaya terus dilakukan Dewan Pimpinan Al-Ittihadiyah mengajak seluruh yayasan yang ada di Sumatera Utara guna meningkatkan kompetensi pendidikan sehingga melahirkan kepercayaan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan di Al-Ittihadiyah. Terkait dengan kurikulum, selain kurikulum Ittihadiyah selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam hal pendidikan agama. Ketua Umum Al-Ittihadiyah Haji Muhammad Hasbi mengatakan, sampai saat ini animo masyarakat cukup tinggi untuk bersekolah di Al-Ittihadiyah dan terbukti seluruh ruangan tidak mencukupi sehingga terpaksa dilakukan pembelajaran pagi dan sore hari. Hal yang hendak diwujudkan pada usianya yang ke-88 tahun untuk menambah sekolah tinggi agama Islam yang rencananya didirikan di Bromo, Medan. Di usia kita yang ke-88 tahun, Al-Ittihadiyah berupaya terus bersinergi dan berkontribusi dalam hal pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Hari ini kita telah mengadakan beberapa kegiatan, rangkaian kegiatan milad. Salah satunya hari ini gerak jalan yang diikuti oleh seluruh pelajar Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara. Dan tentu bagian daripada kontribusi Ittihadiyah di Sumatera Utara dalam rangka menerima dan menampung aspirasi khusus masalah masyarakat yang tidak mampu dan anak yatim yang kita merasa bertanggung jawab. Karena salah satu tujuan dari Ittihadiyah itu selain pendidikan juga melakukan kegiatan sosial yang berdampak baik terhadap masyarakat di Sumatera Utara khususnya. Ketua Panitia Milad Al-Ittihadiyah ke-88 tahun Mursal Aziz mengatakan sudah melakukan berbagai perlombaan antar pelajar Ittihadiyah se-Sumatera Utara sejak kemarin dan puncaknya dipusatkan di Al-Ittihadiyah Jalan Mamiai, Bromo, Medan. Adapun perlombaan yang sudah dilakukan diantaranya Mars Al-Ittihadiyah, Tahfizul Quran, dan Cerdas Cermat, sedangkan pada hari ini dilakukan lomba gerak jalan santai. Melalui perlombaan ini akan mengikat ukhuwah Islamiyah antar pelajar, artinya Al-Ittihadiyah lah pemersatu. Kita berharap bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan Al-Ittihadiyah se-Sumatera Utara ini adalah keluarga besar, disatukan dan punya visi misi yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk membangun umat. Pelajar Al-Ittihadiyah Sumatera Utara kami berharap melalui kegiatan-kegiatan ini akan terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah, kemudian akan membangun karakter pelajar yang sesuai dengan akhlakul karimah, disiplin, bertanggung jawab, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan dari Al-Ittihadiyah ini, pemimpin-pemimpin yang amanah. Diharapkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dapat mengikat ukhuwah Islamiyah di antara pelajar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam membangun umat. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara sore ini.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah RDP tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Konsultasi publik dilaksanakan di Medan pagi tadi diikuti anggota DPRD Sumut, pimpinan BUMN, BUMD, instansi vertikal, SM, asosiasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono menyampaikan pelaksanaan konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran, sehingga diharapkan menghasilkan suatu dokumen RDP dan RKPD yang berkualitas. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan melalui pencapaian indikator mikro pembangunan daerah dan penetapan prioritas pembangunan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, serta peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu, penetapan prioritas pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Sumatera Utara menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, Direktur Bina Bangda Kemendagri RI Teguh Setiabudi, pemerintah pusat menyampaikan apresiasi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 telah mampu menekan tingkat prevalensi stunting di Sumut menjadi 21,1% dari sebelumnya 25,8% di tahun 2021. Selain itu, Teguh Setiabudi menjelaskan penyusunan RPD Sumut 2024-2026 ini akan menjadi panduan bagi gubernur pelaksana tugas nantinya dalam mengambil kebijakan. Pada konsultasi publik ini juga dilaksanakan diskusi dengan menghadirkan narasumber Bagus Agung Herbowo Kasubit, Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 1 Kemendagri RI, dan Andrin R. Mardia, Direktorat Regional 1 Kementerian Bappenas RI. Ratusan petani di Kecamatan Penyambungan Mandailing Natal terancam kehilangan pekerjaan akibat irigasi yang mengairi lahan persawahan mereka rusak. Ketua DPRD mendesak Badan Wilayah Sumatera Utara agar secepatnya bertindak memperbaiki saluran irigasi yang rusak. Sudah 2 kali musim tanam padi, para petani tidak ke sawah akibat lahan mereka mengalami kekeringan. Kondisi ini disebabkan saluran irigasi Batang Gadis yang rusak sejak tahun lalu. Ratusan petani di Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal terancam kehilangan pekerjaan akibat tidak ke sawah. Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis mendesak pihak Badan Wilayah Sumatera Utara II agar secepatnya mengambil tindakan perbaikan saluran irigasi yang tersumbat. Di bagian box saluran irigasi di Kelurahan Pidoli Dolok, di mana saluran yang tersumbat tersebut akibat kurangnya perawatan dari pihak BWS2, sehingga sampah yang terbawa aliran air di irigasi menumpuk, mengakibatkan saluran irigasi tidak mengalir. Masyarakat sangat menggantungkan harapan kepada BSDA provinsi untuk sesegera mungkin bisa menyelesaikan itu. Karena akibat itu dua tahun masyarakat tidak turun ke sawah, tidak bertani. Jadi harapan saya selaku Ketua DPR berharap atau meminta kepada PSDA provinsi dalam sewaktu sesegera mungkin tolonglah itu untuk diperbaiki. Jadi sangat responsif terhadap situasi itu, dan kalau tidak salah kemarin Kabid PSDA dari sini sudah koordinasi ke provinsi. Hasilnya saya belum tahu. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara sore ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum melalui petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli mulai melakukan pencocokan dan penelitian pemilihan umum 2024 secara serentak se-Indonesia. Pencocokan dan penelitian dilakukan petugas dari rumah ke rumah warga mulai hari ini hingga 14 Maret 2023. Seperti halnya yang dilakukan 807 petugas Pantarlih di Kota Binjai di hari pertama, para petugas mendatangi rumah warga dan langsung dimonitoring anggota KPU Sumatera Utara Bulia Banurea dan seluruh komisioner KPU Kota Binjai.
Petugas yang melakukan coklit sesuai dengan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. DP4 tersebut diharapkan sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan pada saat petugas melakukan coklit ke rumah warga. Setelah melakukan pendataan, petugas juga menempelkan stiker yang merupakan salah satu bukti warga telah dicoklit. Data para pemilih ini nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-coklit agar tidak terjadi pemilih ganda, sehingga langsung terkoneksi dengan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri. Pencocokan dan penelitian dilakukan untuk mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat. Komisioner KPU Sumut Divisi Parmas dan Sumber Daya Manusia Mulia Banurea mengatakan monitoring ini bertujuan guna melihat langsung petugas Pantarli dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Sehingga tidak ada lagi kegandaan data pemilih karena sudah menggunakan data berbasis elektronik atau e-coklit. Kegandaan, karena kemarin-kemarin itu kan kalau tanpa dengan e-coklit ini bisa dengan singkat misalkan marga harahap itu dibuat HRT sehingga berpotensi terkait dengan kegandaan internal baik di satu desa kelurahan maupun antar kecamatan bahkan antar kabupaten kota. Nah inilah menjadi lebih baik lagi. Nah sehingga keinginan kita adalah bagaimana supaya data pemilih dan muaranya kepada DPT ini menjadi DPT yang akurat sehingga para pemilih ini bisa menyalurkan hak pilihnya. Setelah adanya pendataan pemilih yang ekstra ketat ini, para pemilih diharapkan dapat menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Serdang Bedagai melakukan kirap pemilu 2024. Kirap ini menandai 1 tahun menjelang pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ketua KPU Sergai Fuad Hasan Lubis mengatakan setahun sebelum pelaksanaan pemilu 2024, pihaknya mengundang parpol dan stakeholder pemerintah untuk mensukseskan tahapan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. KPU seluruh Indonesia melaksanakan kirap pemilu 2024 yang bertujuan mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan tahapan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Pada pertemuan tersebut, seluruh undangan dan pimpinan parpol mengucapkan deklarasi pemilu sebagai sarana deklarasi bangsa yang mengedepankan kejujuran, rahasia, dan juga bebas. Ketua KPUD Sergai Adil Fuad mengatakan kirap ini dilaksanakan di 7 titik di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Sergai. Menandai setahun jelang pemilu 2024 yang akan dimulai pada 14 Februari 2024 yang akan dilaksanakan pada 7 titik di Indonesia secara serentak. Selain mengedepankan nilai-nilai pemilu, KPU juga mengajak seluruh peserta kirap agar menjadikan pemilu sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain kirap juga dilaksanakan pawai dengan membawa bendera peserta partai politik. Hal itu sebagai sosialisasi tahapan pemilu dan kepesertaan parpol. Dengan kegiatan ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 meningkat. Karena pawai nanti akan membawa bendera partai politik nasional yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 nantinya. Sekaligus juga pawai ini sebagai wadah sosialisasi bagi masyarakat untuk mengetahui partai politik dan tata cara penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan partisipasi masyarakat pemilih itu bisa meningkat karena semakin mengetahui proses dan partai-partai apa yang ikut berkontestasi dalam pemilu tahun 2024 nantinya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 30 seniman dari berbagai daerah melakukan seni mural atau grafiti di pagar penutup revitalisasi lapangan Merdeka Medan. 30 seniman mural atau grafiti menghiasi seluruh pagar penutup revitalisasi lapangan Merdeka pada Selasa siang. Para seniman ini menggambar seng penutup revitalisasi untuk memberi keindahan. Seniman ini berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Aceh, Tebing Tinggi, dan Kota Binjai. Mereka memberikan gambar terbaik untuk dituangkan pada seng penutup revitalisasi.
Kegiatan yang bertajuk Weekend Jamming ini juga bertujuan untuk vandalisme oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti mencoret-coret seng penutup dengan maksud yang tidak jelas. Salah seorang penggiat mural, Onggo, mengatakan kegiatan Weekend Jamming ini berkaitan juga dengan mural yang berada di kawasan Jalan Penggadaian. Onggo menyebut Wali Kota Medan juga mendukung kegiatan tersebut. Bahkan Wali Kota yang menyediakan cat semprot yang digunakan para seniman untuk melakukan seni mural atau grafiti. Ia berharap kegiatan seperti ini sering diselenggarakan agar bisa menampung para seniman jalanan lainnya untuk tidak melakukan seni mural di sembarang tempat. Ini itu bagian dari yang agenda sebelumnya itu diadakan di Jalan Pegadaian, yaitu Medan Street Art. Nah ini part bagian lain yaitu Weekend Jamming kita adain di Lapangan Merdeka. Nah salah satunya ini kayak menutupin vandalisme dari beberapa sisi Lapangan Merdeka. Enggak, dari 30 artis itu ada dari Tobing, Stabat, Pinje, Aceh, Bali, Jakarta sampai ada dari Inggris. Ya pemirsa, kini saatnya kita ikuti berita lintas Andalas. Ya, pemirsa, guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di lahan karhutla, BPBD Oku menyiapkan posko karhutla di kecamatan. Berdasarkan prediksi BMKG tahun 2023 ini, akan terjadi kemarau cukup ekstrim yang disebabkan indeks El Nino mengalami peningkatan. Menurut manajer Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oku, Gunalfi, datangnya musim kemarau tahun ini, Kabupaten Oku berstatus siaga kebakaran hutan dan lahan. Pemkab Oku membentuk Satgas tingkat kabupaten hingga desa agar peristiwa karhutla dapat ditanggulangi sedini mungkin. Ada 9 posko disiagakan, 1 posko induk dan 8 posko di kecamatan, di mana masing-masing posko disiagakan 15 orang personil, gabungan dan peralatan penanggulangan karhutla. Kepala BPBD Oku, Amzar Christopher, menambahkan berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 7 kecamatan yang dipetakan sebagai daerah rawan karhutla. 7 kecamatan itu menjadi perhatian karena sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Yang ada 7 kecamatan. Potensi itu dikarenakan pembukaan lahan. Kecamatan Logan, Morojaya, Pengandonan, Haji, Bukiti, Soso, Lubanda. Jadi apa himbauan kita untuk itu ya yang tapi bukan karena lahan gambut, tapi karena masyarakat membakar terjadi. Ya nanti kita tindak lanjuti dengan status siaga darurat, kemudian posko tingkat kabupaten. Amzar menambahkan, kebakaran biasanya terjadi di lahan perkebunan masyarakat karena masih terbiasa membuka lahan dengan cara membakar. Retno Wirawijaya, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Seorang pemuda asal Benar Meriah sukses bertani stroberi dengan media hidroponik nutrien film teknik atau NVT. Berkat keulekannya, dirinya mampu meraup penghasilan sebesar jutaan rupiah per minggunya. Berawal dari keisengan bercocok tanam, kini pemuda asal Kabupaten Benar Meriah sukses bertani stroberi dengan media hidroponik. Berkebun dengan media hidroponik ini dinilai relatif cukup mudah dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Salah satu kunci sukses bercocok tanam dengan media hidroponik cukup mengecek potensial hidrogen atau pH air, serta menambahkan nutrisi tanaman dengan takaran tertentu tanpa tambahan kandungan pestisida. Petani kebun stroberi Nasruddin Bakri mengatakan usaha budidaya stroberi dilakonnya sejak tahun 2019. Kini Nasruddin dapat memproduksi 8 hingga 10 kilo dalam sebulan dengan jumlah 3.200 batang stroberi dengan harga Rp110.000 per kilogramnya. Anak tuh. Saya sebenarnya awal adalah untuk jajan anak awalnya. Jadi saya berpikiran mau buat jajan
untuk anak itu jajanan sehat. Jadi, dari kesegaran buahnya itu sendiri yang saya pikirkan dari dulu, makanya saya ada motivasi untuk buat strawberry hidroponik ini sendiri. Selain karena prospek hidroponik sangat menjanjikan, Nasruddin juga mengajak generasi muda untuk mencintai dunia pertanian dan membuktikan jika bertani sukses tidak selamanya membutuhkan lahan yang luas. Pemirsa, pembelian minyak kita kemasan di Kabupaten Aceh Selatan saat ini tidak dibatasi dikarenakan pasokan minyak tersebut aman, tidak ada kelangkaan di pasaran. Di Pasar Impres Tapak Tuan, penerapan pembelian minyak kita kemasan tidak diberlakukan pembatasan pembelian bagi warga yang ingin membeli dikarenakan pasokan minyak tersebut masih aman dan tidak ada kelangkaan. Meski begitu, harga minyak kita kemasan sedikit mengalami kenaikan harga yang diterapkan pemerintah. Salah seorang pedagang, Ita, mengatakan untuk saat ini tidak ada arahan bagi mereka untuk memberlakukan pembatasan pembelian minyak kita kemasan bagi warga. Untuk minyak kemasan sendiri bagaimana, Kak? Untuk minyak kemasan? Gimana tuh? Minyak kemasan apakah distribusinya aman juga? Aman juga. Aman nggak ya? Kalau sementara aman. Minyak kemasan apa saja yang di ini, Kak, di sini? Sanko, minyak kita. Minyak kita ya? Bimoli kan enggak? Nggak ada, Kak? Kalau minyak kita sendiri apakah aman tuh, Kak, untuk masuk kemari, apakah dibatasi atau bagaimana? Enggak. Nggak ada, Kak ya? Untuk masyarakat sendiri membeli bagaimana, Kak? Apakah dibatasi? Enggak juga. Enggak juga, Kak ya? Berapa 1 liter itu, Kak, minyak kita, Kak? Kalau kemarin 14. 14. Ini udah naik, ini udah 15 kan? 15 ya. Untuk beli masyarakat lancar, Kak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Harga minyak kita kemasan di Aceh Selatan saat ini mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp14.000 untuk kemasan 1 liter, saat ini naik menjadi Rp15.000. Kenaikan harga ini dikarenakan pihak distribusi menaikkan harga beli sehingga para pedagang harus menaikkan harga jual. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.